Ananda sekalian. Siang. Siang, Bu. Irma, pimpin doa pembuka, Nak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Jaya Roy Butar-Butar. Ya, Seprina Hadir, Bu. Sitorus. Seprina, ayo Nak. Hadir, Bu. Iya, Anastasia. Hadir, Bu. Cindy Claudia. Hadir, Bu. Ya, Masta. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alifa. Hadir, Bu. Iya, link absensi kita, link Google Form sudah Ibu kirimkan melalui WA Group kan? Iya, silakan diisi ya, Nak. Coba memaparkan secara singkat materi kita sebelumnya tentang apa. Silahkan, Nak. Yang Bu, siap buat teman-teman semuanya. Perkenalkan materi kita yang di minggu lalu yaitu hubungan asosiatif dan disosiatif. Hubungan asosiatif adalah interaksi sosial positif yang mengarah kesatuan dan kerjasama, sedangkan hubungan disosiatif adalah hubungan yang mengarah ke arah perpecahan, konflik. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang keteraturan sosial adalah dampak positif dari hubungan sosial. Nah, dengan belajar keteraturan sosial ini, Ananda sekalian mampu mendeskripsikan pengertian keteraturan sosial dengan benar dan tepat. Berikutnya, mampu mengidentifikasikan unsur keteraturan sosial yang ada di masyarakat. Berikutnya, mampu menganalisis unsur keteraturan sosial yang ada di lingkungan masyarakatmu. Dan yang berikutnya, menyajikan hasil pengamatan tentang unsur keteraturan sosial yang ada di lingkungan dan memaparkan hasil diskusi tentang pengertian dan identifikasi dan analisis keteraturan sosial. Anak-anak perhatikan, ya, di sana ada gambar ya. Ini gambar menunjukkan tentang apa yang kamu lihat di gambar, Nak? Kejegan, Bu. Siswa yang berpakaian sekolah, Bu. Ya, ada siswa yang berpakaian seragam sekolah, ya. Gambar yang berikutnya, silahkan. Tentang menjaga jarak, Bu. Ya. Gambar tersebut menurut saya termasuk unsur keteraturan sosial, yaitu unsur tertib sosial. Karena pada gambar tersebut adanya sistem nilai dan norma sosial yang diakui, yaitu antri. Ya, bagus. Gambar berikutnya. Saya pada gambar ketiga itu termasuk kepada unsur keteraturan sosial, tertib sosial. Karena gambar ketiga menunjukkan rambu lalu lintas. Nah. Menurut saya gambar tersebut termasuk ke dalam unsur keteraturan sosial order karena tindakan tersebut memakai masker seperti yang menurut protokol kesehatan, nilai dan norma itu diakui dan dipatuhi. Jadi setiap ada pelanggaran diberi sanksi. Terima kasih, Bu. Ya, bagus. Kita lanjut ya. Selamat Bu, dan gambar yang kelima itu adalah gambar pola yang menunjukkan menyalin tangan guru, di mana pola adalah hubungan masyarakat yang ketika kejegan tetap terpelihara dari terpuji dalam sebagai situasi dan dapat dicontohkan, Bu. Ya, bagus. Ibu lanjutkan, silahkan kamu dengarkan penjelasan Ibu tentang keteraturan sosial. Kita kaitkan dengan gambar yang tadi. Dengaran, Bu. Silakan. Ya, Bu. Kondisi yang menunjukkan di mana hubungan sosial berjalan secara tertib dan teratur menurut nilai dan norma. Nah, di dalam keteraturan sosial ada beberapa tahap. Apa saja itu? Yang pertama adalah tertib sosial, yaitu adanya keselarasan antara tindakan dan norma yang berlaku. Nah, sesuai dengan gambar yang Ibu tampilkan, itu adalah gambar di jalan raya. Ada aturan.
yaitu lambang lalu lintas, lampu merah sebagai tanda berhenti. Ketika pengendara berjalan sesuai aturan itu, itulah disebut dengan keteraturan sosial. Tahap yang kedua, ada yang disebut dengan order, yaitu di mana nilai dan norma itu pasti diakui dan dipatuhi. Nah, coba kamu lihat tampilan di gambar itu, ada gambar lalu lintas. Di situ dapat kita lihat, kita harus menaati peraturan di dalam berlalu lintas, supaya apa? Supaya kita dapat mengalami keteraturan dalam berlalu lintas. Nah, di dalam gambar juga memakai masker. Saat ini, agar tercipta keteraturan, masyarakat harus memakai masker ketika keluar rumah. Tahap yang selanjutnya adalah keajegan. Apa itu keajegan anak-anak? Yaitu kondisi keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, kenapa harus terus-menerus? Karena dalam keteraturan sosial tidak boleh bersifat sementara. Kalau sementara tidak disebut keteraturan sosial. Contohnya, kamu lihat di gambar ada antrian beberapa orang. Apabila salah satu di antara mereka melanggar, maka keteraturan akan hilang. Juga kamu lihat di gambar, ada siswa-siswi memakai seragam ke sekolah. Itu contoh keajegan yang sudah berlangsung terus-menerus. Nah, kita masuk pada tahap yang terakhir, disebut dengan pola. Apa itu pola? Yaitu bentuk interaksi sosial yang selalu dijaga dalam hubungan sosial di dalam masyarakat. Apa itu hubungan sosial yang selalu dijaga dalam masyarakat? Lihat contoh pada gambar, menghormati yang lebih tua, di mana menyalam tangan yang lebih tua, salah satu bentuk rasa hormat. Nah, kita lanjutkan syarat keteraturan sosial. Pertama, masyarakat harus sadar. Supaya tercipta keteraturan sosial di ruang kelas ini, kamu harus sadar ya. Nah, yang berikutnya, terdapat norma yang dianggap sesuai dengan keadaan terhadap peradaban yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Tadi katanya ya, ada di situ yang sudah diterima oleh masyarakat order memakai masker supaya tercipta keteraturan. Yang berikutnya, nah harus ada aparat penegak hukum dalam lembaga hukum yang harus konsisten untuk menjalankan tugasnya. Ya, silahkan kerjakan. Ibu berikan waktu 10 menit ya. Ya, Ibu cek ini di Google Classroom. Sudah ada memberikan pendapatnya 12 orang. Ini coba Ibu cek dari WA ya. Ya, ini Ningrum. Bagus ya Ningrum, sudah mengirimkan jawabannya. Ada Pinces ini, Carlos. Coba Ibu cek di kelompok 3 ya, kelompok Lydia ya. Ya, bagus Lydia ketua kelompok ya, mengkoordinir anggotanya. Ini ada Jessica, sudah mengirimkan pendapatnya. Ada Respa ini juga di kelompok 3. Nah, ini kelompok Carlos. Sudah memberikan analisisnya ya. Ibu beri kesempatan pada kelompok Irma. Silahkan, Nak. Selamat siang, si kelompok 4, keteraturan tertib sosial, yang artinya kondisi kehidupan atau suatu masyarakat yang teratur dan aman. Dengan adanya tertib, juga merupakan keselarasan antara tindakan dan norma yang berlaku. Gambar keempat juga menunjukkan seseorang yang sedang antri, yang ditandai beberapa hal seperti adanya kerjasama yang harmonis dan menyenangkan. Karena di gambar ditunjukkan bahwa mereka melaksanakan peraturan dengan baik, berdiri sesuai garis yang mereka injak. Sebagai contoh, aparat desa membagikan masker, vitamin, hand sanitizer kepada masyarakat atas perintah dari kepala desa. Selamat siang. Ya, bagus. Lanjut. Yang mewakili kelompok 2, yang Ya. dimana ada anak
yang lebih muda, orang yang lebih muda salim pada orang yang lebih tua. Dari gambar tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa gambar masuk dalam keteraturan sosial unsur pola, yang dimana interaksi sosial itu selalu dijaga dalam hubungan sosial di dalam masyarakat. Contoh lain selain dari gambar adalah yang kami amati, terjadi hubungan antara penjual dan pembeli di pasar. Jadi interaksi itu terjadi antara mereka karena adanya kebutuhan. Kelompok selanjutnya, silakan. Terima kasih Bu. Saya ada gambar 1 itu adalah antri, di mana itu adalah unsur keberaturan sosial keajengan, di mana keajengan adalah kondisi keteraturan sosial yang berlangsung terus-menerus, yang bisa kami lihat contohnya itu siswa yang selalu menggunakan seragam sekolah dan berbaris setiap paginya. Terima kasih Bu. Ya, coba berikan pendapatnya. Kelompok Lydia. Pada gambar yang kami amati terdapat pengguna jalan raya. Dapat kita lihat keterangan yang diberi pada gambar tersebut, yaitu keteraturan tertib sosial, yang dimana tertib sosial masyarakat ini dapat mengamati pengguna jalan raya ini. Pengguna jalan raya memahami apa yang berlaku dari aturan lalu lintas. Contoh lain yang kami ambil dari tata tertib ini biasanya seperti pembuangan sampah rumah tangga pada tempat yang tepat, atau pemisahan sampah juga tepat. Iya, bagus. Ada yang memberikan pendapatnya? Jadi menurut saya gambar 1 itu adalah salah satu contoh dari tertib sosial, yaitu sekelompok pengendara sedang mematikan atau memberhentikan motornya ketika macet atau lampu merah itu. Ya, bagus. Silahkan salah satu dari Ananda sekalian coba menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Dan ada beberapa unsur keteraturan sosial yang tertib sosial adanya keselarasan antara tindakan dan norma yang berlaku. Yang kemudian ada order adalah nilai dan norma yang diakui dan dipatuhi. Yang kemudian ada keajengan adalah kondisi keteraturan sosial yang berlangsung terus-menerus. Dan kemudian ada pola, yaitu bentuk interaksi sosial yang dijaga dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Iya, bagus ya. Perhatikan di WA Group. Ibu sudah kirim tes sumatif ya. Ibu berikan waktu pengerjaannya sampai jam 7 malam. Minggu depan kita belajar dampak negatif dari hubungan sosial. Silahkan. Ningrum, coba Ningrum. Satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah belajar, kiranya Engkau yang berkati pelajaran kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berikanlah Tuhan pelajaran yang telah kami pelajari menjadi pelajaran yang berguna Tuhan. Tuhan, kepada guru pengajar kami juga kiranya Engkau berkati Tuhan. Dan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur padamu. Amin. Tetap jaga kesehatan dan lanjutkan pembelajaran mandiri di rumah ya. Ya, selamat siang dan sehat selalu.